warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di media tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rumus Excel lagi, yaitu tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya kita pahami terlebih dahulu maksud dari VLOOKUP dan HLOOKUP itu. VLOOKUP dan HLOOKUP merupakan suatu fungsi pada Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari serta mengambil data dari suatu tabel referensi berdasarkan suatu nilai tertentu. VLOOKUP merupakan singkatan dari vertical lookup yang menggambarkan proses kerjanya mencari data secara vertikal baris demi baris, sedangkan HLOOKUP singkatan dari horizontal lookup yang proses kerjanya mencari data secara horizontal. Oke, yang pertama di sini ada slide 1 ada VLOOKUP, yang kedua ada HLOOKUP. Ya, kita mengerjakan soal VLOOKUP terlebih dahulu. Di sini ada keterangan contoh dari rumusnya dan ini soalnya. Kita diminta untuk menentukan harga dan penjualnya siapa dari nama barang ini. Oke, ini nama barangnya. Bantal harganya berapa dan penjualnya siapa. Untuk mengerjakannya kita perlu adanya tabel bantu sebagai acuan kita, di mana nanti kita akan menentukan harga. Contoh ya, harga bantal ini berapa dan penjualnya siapa. Di sini tabel bantunya harganya 50.000 dan penjualnya Anto. Nah, kita menggunakan dengan menggunakan rumus VLOOKUP, di mana rumus ini akan mempermudah kita dalam mengerjakannya, sehingga kita tidak perlu menuliskan satu persatu. Kita hanya perlu mengetikkan rumus yang nanti akan secara otomatis dia akan mengcopy ke bawah. Jadi apabila datanya ini puluhan bahkan ratusan, itu sangat membantu sekali apabila dengan menggunakan rumus VLOOKUP ini. Oke, di atas ini ada contohnya ya. Kita langsung saja mengerjakannya. Sebelumnya untuk VLOOKUP ini kita mengambil data vertikal. Oke, sama dengan kita ikutin saja di rumus di atas. Ini VLOOKUP, buka kurung ya. Untuk lookup value ini ya, lookup value ini adalah acuannya, nama barangnya itu. Jadi dia sel yang nantinya akan kita ikut sertakan dalam tabel bantu itu. Maksudnya kita akan membuat acuannya ini ya. Oke, kemudian ada table array-nya. Ini table array. Ini kita beri titik koma dulu. Di sini saya menggunakan titik koma karena saya menggunakan bahasa Indonesia dalam pengaturan komputer saya. Di sini titik koma ya. Table array-nya. Table array ini merupakan tabel bantu yang nantinya akan menjadi penentu isi dari si acuannya itu. Oke, ini kita blok saja. Nah, untuk diperhatikan, untuk mengebloknya itu tidak perlu headernya atau yang ini nih ya. Header ini dia yang berwarna hitam keterangannya. Kita hanya perlu mengeblok bagian isinya saja. Oke, kemudian teman-teman setelah memblok tabel bantu, teman-teman bisa mengetik atau memencet F4. Nanti akan seperti ini, akan ada tanda
spring seperti ini. Di sini saya menulisnya manual karena sistem perekam layar apabila saya ketik secara otomatis nanti dia akan berhenti. Jadi saya akan secara manual saja. Namun teman-teman apabila mau ingin menulisnya bisa dengan menggunakan cara yang lebih cepat, yaitu dengan menekan F4. Nah, setelah table array sudah nih ya. Kemudian call index. Nah, call index ini ya, di sini ada perbedaan antara VLOOKUP dan VLOOKUP. Kalau VLOOKUP itu kita menggunakan call index karena kita mengambil datanya vertikal ya, seperti ini. Ya, datanya dia vertikal ke sini. Kalau si VLOOKUP nanti di sini dia ada row karena kita mengambilnya data horizontal. Nah, setelah itu call indexnya harga ya, kita ingin menyesuaikan berapa harga dengan nama barang yang di sebelahnya dengan acuan tabel bantu yang di bawah gitu. Nah, kita hitung di sini call indexnya 1, 2, 3, berarti 3. Harga merupakan kolom ketiga dari tabel bantu. Oke, 3. Kemudian langsung tutup kurung saja, enter. Nah, ini kita copy ya, caranya untuk mengcopy secara otomatis, letakkan kursor di bawah bagian kanan, kemudian double klik. Nah, akan muncul secara otomatis, dia akan tercopy ke bawah sampai batas dari tabelnya. Kita akan coba cek dulu ya. Cermin 70.000, bantal 50.000, bantal 50.000. Oke. Yang berikutnya kita akan menentukan siapa penjual dari si nama barang ini, bantal, cermin, dompet, ember sampai dengan handuk. Caranya sama, hanya saja call indeksnya berubah, yaitu ke sebelahnya nomor 4 ya. Oke, sama dengan VLOOKUP ke kurung. Untuk lookup value-nya, acuannya ini, kemudian table array-nya atau table bantu yang kita jadikan bahan acuan pula. Maaf, sebentar. Oke, table array-nya ini kita blok tabel bantunya ya, kita blok. Oke, kemudian ketik F4 ya. Ini fungsinya agar nanti tabel bantunya ketika kita copy dia tidak bergerak, maksudnya tidak bergerak. Jadi itu apabila nanti rumus ini kita copy ke bawah, maka kalau tidak diketik F4, tidak ada tanda kurs uang seperti ini, tabelnya akan turun-turun ke bawah. Nah, spring ini dia itu fungsinya untuk mengunci, jadi nanti si table array-nya ini tidak turun ke bawah gitu. Kemudian
call indeksnya, titik koma, call indeksnya penjual itu 1, 2, 3, 4, 4, kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini kita copy, cara mengkopinya, letakkan seperti tadi ya, letakkan kursor hingga berbentuk tanda tambah di bawah kanan, kemudian double klik. Nah, dia akan tercopy sesuai. Bantal penjualnya Anto, cermin penjualnya Nana. Oke, yang berikutnya kita akan mengerjakan rumus VLOOKUP, rumus VLOOKUP maksud saya.